Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salamat borngin tu hita sasudena na adong di Kabupaten Mandailing Natal tarlobi-lobi juo dongan tanah adong di tanah Pangarantuan. Syukur alhamdulillah ito ucapkon tu Tuhan ta nanti mengalehen ti ita hator kisan songo di julo hairasan tu hita sasudena sehingga ita bisa mengambain acara di hari saborngon ima acara podcast Markobar. Alhamdulillah dongan-dongan sasudena mulak meta saborngin nyarion di acara nita podcast Markobar. Podcast ni parsadaan na Poso Libulong Kabupaten Mandailing Natal. Idia ma di hari sabornginon au sebagai host na Margorar Damhuri Nasution dohot di sebelah kananku ima na Margorar Al Hasan Nasution. Amina dua masa borginon sebagai hostnya di acara Markobar di mana ambil topiknya sabarngon ima masalah sosial terus keamanan dohot olahraga. Jadi mungkin bisa diulang mungkin bisa diulang anso jeges tarbege mata takian kabit na salah dokon maka ditaulay mula nago ni gusari jadi imada dongan-dongan sasudena bahwasana alhamdulillah ijolon tamadung hadir dongan tamar kombur saborngin nyarion na membahas tentang olahraga keamanan sosial ima salah satu bidang na adong i parsadaan na Poso Libulong Kabupaten Mandailing Natal. Halo. Ima ita mungkin sabarngin adong tamu na yate. Adong. On tagaharon boto tamunay. To masalah olahraga ning kan fenomenal. Badan na energik. Sosial, jiwa sosialnya jangan diragukan lagi. Anggo keamanan na biasa doon magaban palu do sa baja panokok-nokoknya lak mantong kan. Olo. Jadi ama langsung mai ita pagtandaon tu dongan-dongan ta sa sudena dongan nita na Margoar Hanapi Rizky Nasution sarjana hukum Tilepa. Masih proses. Masih proses. Mudah-mudahan cepat selalu sarjana hukum. Sarjana hukum na OTW do pwedeng kalaksana gitu. Sandia do kabar Pak Kabit olahraga? Alhamdulillah. Sehat do? Alhamdulillah sehat Pak. Sungon na Sundia do wandokon na. Sungon dia bulan 14 daw. Baru olahraga. Olahraga. Ini memang olahraga iba energik deh bapak nanti lah. Memang loja di saat melakukan aktivitas olahraga. Tapi hasilnya setelah sinok modom tabo mangan, apalagi badan terjago kan. Pujaan ni kaum hawa misalnya kan. Sadap. Oke. Jadi Sundia dontong sehat do ningrua. Alhamdulillah. Bapak Kabit Sehat. Alhamdulillah. Isa doon ni Pak Kabit nangkin roto acaraan. Nangkin asisten ni balakang. Adong asisten. Ada bulu dosa nga. Alaklay. Alaklay. Iya, may ngancam malam kan. Anggo ahay. Padungi kabayan na tuson naron intentian ya buto. Anggo orang tua man do. Orang tua. Anggo halet do bagna. Rupa na malamahon. Malam minggu. Malam minggu Pak. Sabtu malam. Sabtu malam. Biasa kan kita ikan. Tuh? Nda buto dah sangat dia. Indale. Jumlo itara. Jumlo kelas. Jadi madapa alhamdulillah. Terima kasih lendope tentang hairasan paso saborngin nyarion di acara na mudah-mudahan marbahagia inda hita na adongison marbahagia alak na manangan nape mudah-mudahan saya marbahagia. Insyaallah. Jadi songonon Pak. Tuntuntong bidang ni Bapak kan olahraga, keamanan sosial. Yang mana yang betul? Olahraga, keamanan sosial, begitu kan? Jadi itantong adong i Kabupaten Mandailing Natal gua nanti leh.
nirang ku bang ita pajuruk masada-sada jolo. On sebenarnya kan anggo irum pun kata naikan tolu kata tolu kata yang mempunyai makna berbeda, olahraga, keamanan sosial. Jadi aso do ipasada ningro abidangon Pak Kabit. Ya, kemarin kan cuma hanya olahraga dan keamanan. Jadi mengingat kekosongan sosial, kami masukkan sosial ini kepada bidang olahraga dan sosial. Karena apa? Karena kita mengkerucut dari sosial sampai keamanan dan terus berujung nanti di olahraga seperti itu. Di olahraga. Hebat nih, ipasada alay na godang-godang kan. Jadi Pasada alay yolo. Tari pasada na godang-godangnya dah punah hebat mereka. Hebat tuh memang pasadaan na personal di bulungan ba. Ya mudah-mudahan lah kehebatannya menjadi energi yang positif untuk halayak ramai kan. Iya, kita harus tetap energik karena kita olahraga. Azik. Iya. Jadi tadi nangkin mau olahraga do Bapak Udah. Ya, olahraga do Bapak nangkin. Olahraga lari-lari kecil tadi. Lari-lari kecil. Lari-lari kecil sambil ke sawah. Tak sepenting berapa jauh berlari, yang penting tujuannya tetap Iya, dikau. yang penting Asik. Yang penting tetap berlari ya. Iya, mengejar iya kan. Iya. Oke. Jadi sonon Pak Kabit, Iya, Pak. kita duduk kon pajolo masalah sosial. Iya. Dari yang umum. Itali gidontong kan abang Anda bahwasana keberadaan sosial ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Iya, jelas. Siapapun individunya, siapapun orangnya pasti membutuhkan temannya yang lain, masyarakatnya yang lain, tempat dia berinteraksi secara sehari-hari. Anggo iman dailingon, sundia do keadaan jiwa sosial ni masyarakati, apalagi na poso na uli bulung. Oh iya. Sebelumnya boleh saya minum ya? Iya, dihidangkan tapi tidak disuguhkan. Silakan. Terima kasih. Minum tambah betul ada dah. Halo, tambah nagon sari bunai. Tambah kan. Tadi pertanyaannya bagaimana kondisi sosial kita, begitu kan? Kondisi sosial khususnya pemuda Mandailing. Jadi sebelum ke situ saya memulainya dari siapa saja yang hidup di Mandailing ini seperti itu. Jadi hampir 90% masyarakat Mending Natal ini memang hampir 90% dihuni oleh etnis Mandailing, kemudian disusul oleh etnis Toba, Melayu, ada juga Minangkabau, Jawa, Sunda dan seterusnya. Kemudian karena meskipun banyak suku-suku yang menghuni Mandailing, jadi di sini kita tetap rukun damai seperti itu, meskipun ada Islam, Protestan, Katolik, kita tetap damai dalam bersosial. Keadaan sosial kita sekarang itu memang ada sedikit pergeseran dari, dikatakanlah pada masa ompung-ompung kita seperti itu. Memang pada saat ini juga kita masih memegang teguh istilah tangi di Siluluton, inte di Siriaun seperti itu. Iya. Ini kan bahasa kita yang kalau di bahasa Indonesia kan kita selalu siap untuk mendengar tentang Siluluton, tentang musibah. Ya ada orang yang meninggal begitu, ada yang kebakaran. Ada yang orang meninggal kebakaran, kena bencana alam misalnya. Kemarin kan ada gunung tua Ekran Topuran meluap kan dari situ. Jadi kita tidak perlu lagi diundang. Oh, di sini ada Siluluton, di sini ada musibah seperti itu. Tidak perlu lagi kita ada undangan, tidak ada perlu lagi kita ajakan. Kita langsung bergerak kalau kita memang tahu seperti itu. Kemudian inte di Riau seperti itu. Artinya kita menunggu kabar bahagia dari seseorang. Jika memang kita tidak diundang, jika memang tidak ada buah, itu pantang bagi kita untuk ke sana, kecuali ada misalnya perwakilan entah dari sanak saudara, teman dekat seperti itu, kita seperti itu. Ya, seperti itu sosial kita. Filosofi Mandailing itu tangi di Siluluton, inte di Siriaun. Ini kan makna yang sangat luar dalam biasa. Ini dalam maknanya, kedalamannya itu ya, kita tidak perlu lagi menunggu diajak sama orang. Ketika kita mendengar memang suatu keadaan itu dalam suasana genting begitu musibah, langsung aja spontan kita sampai tuadun kan. Ima jiwa sosial itu ya Bang. Luar biasa. Dan ini ada lanjutan dari filosofi ini juga, inte di Siriaun, tani di Siluluton, inte di Siriaun. Ini menunjukkan bahwasanya memang
anggo nadut marihor jadwalak anggo na soro taon na tu iba nangkon iba Kehe. pajamunis jamunis kon do tile olo luar biasa Luar teh. biasa. Luar biasa. Jadi sedikit lagi saya tambah ya. Ah, Tadi saya mengatakan itu dalam konteks kedaerahan di suatu desa, di suatu kecamatan. Terus pertanyaannya bagaimana anak-anak muda atau Napusunelu Iya. kita yang di luar Mandailing Iya. seperti itu ya. Hmm. Ini juga telah terkoordinir seperti terstruktural. Misalnya lah pemuda-pemudi kita ada di misalnya di Sidimpuan, kalau mahasiswanya itu ada Iman Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal, kalau di Medan itu ada Imam Madinah dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau di Rantau juga ada Persatuan Anak Tapsel dalam lingkup sebelum kita dimekarkan pada tahun 1999 jadi Kabupaten Mandailing Natal. Ini kan masih Tapsel seperti Iya, itu iya, ya. iya. Seperti itu. Oh, kalau gitu tidak dipungkiri lah lagi keberadaan sosial masyarakatnya ya. Oh, tapi walaupun begitu, Ya. dalam tanda kutip hal-hal tertentu tile abang anda angguadong nida siluluton yuta siliaon ini walaupun masih ada tapi persentasenya udah mulai mengurang ini keberadaan Napuson Oli Bulung ini ikut serta di dalam profesi demi profesi gitu. Bagaimana Pak Kabid melihat Di dalam profesi permasalahan maksudnya? prosesi proses adat ini oh iya, gitu. itu benar. Memang kita tidak pungkiri pergeseran prosesi-prosesi misalnya dalam musibah, dalam perkawinan seperti itu masih ada beberapa pemuda-pemudi yang tidak terlibat dalam hal itu karena misalnya lah dikatakan karena kesibukan pribadi kan. Jadi disinilah kita nanti mengkoordinir. Maksudnya kita nanti PNNB Kabupaten Mandailing Natal melebarkan sayap kepada tingkat kecamatan. Nanti juga tingkat kecamatan kita akan instruksikan agar mengkoordinir tingkat desa. Program-program yang kita terima usulan dari misalnya lah dikatakan dari FPPAB, kita terima terus kita salurkan ke kecamatan terus ke desa. Begini loh sekarang kondisi keadaan Napuson Oli Bulung kita ke kecamatan terus kembali ke desa. Kemudian karena jantungnya di sini sebetulnya itu NNB desa kan. Iya, Di situ iya. jantungnya. Karena mereka langsung yang mengakar ke Seperti masyarakat itu. desa begitu. Ketika memang ada yang perlu kita tegur, ya kita tegur langsung melalui siklusnya tadi kabupaten, kecamatan, ke desa. Seperti itu ya. Oh, iya. Selanjutnya begini, Pak. Iya, Pak. Tentu bidang sosial ini sedikit banyaknya sudah adalah pemahaman yang bisa kita ambil. Walaupun zaman memang berlalu zaman begitu, masa berlalu masa sehingga kita sekarang tersentuh dengan modernisasi begitu. Iya. Tapi bagaimanapun kuatnya hempasan modernisasi ini, kita yang berada di Kabupaten Mandailing Natal ini tetap kokoh dan kuat mengikuti prinsip natobang ni Tanah Jolo, empung Tanah Jolo, bahwasanya kesatuan dan persatuan itu tetap dijunjung tinggi dan tetap dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa. Mungkin soal istilahnya poso-poso pakar nih huta. Ya, betul. Inilah, ini kalau poso-poso pagar Niuta ini kita beralih lah ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih condong, lebih tepat kalau kita dudukkan pagar Niuta dengan keamanan. Jadi inilah selanjutnya pertanyaan kita. Iya. Mungkin sonon ning Pak Kabit di dalam konteks ni Napuson Oli Bulung kan ada maneta beges ada istilah 5 poso-poso pagar nih huta. Sebenarnya ada maksud nih poso-poso pagar nih huta terutama di bidang sosial mungkin sejalan dengan mungkin ini jejakku ini menurut pendapatku kan sejalan dengan keamanan. Bawa peson ni amin ada datang di sana narasumber Pak Kabit mungkin Pak Kabit lebih berwenang, aku lebih paham untuk menjelaskan fungsi poso-poso pakar nih huta. Pak Kabit. Silakan Pak Kabit. Terima kasih. Sebelumnya saya ralat, saya di sini belum lebih paham ya. Kita kan sama-sama paham, tinggal kita lagi. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar seperti itu ya. Jadi kita sudah mendengar istilah dari
nenek moyang kita lah dikatakan, atau orang tua kita poso-poso pakar nihuta. Jadi poso-poso tadi sudah kita artikan jadi pemuda-pemudi, itu artinya. Kemudian pakar di sini diartikan kalau dalam konteks kerajaan ini benteng. Benteng, ya, begitu. Sebut sajalah contohnya Republik Rakyat Cina atau Tiongkok sekarang, mereka kan sudah ada tembok yang besar seperti itu. Tembok raksasa. Artinya apa? Ini mengantisipasi, ataupun disinilah nanti penetapan apakah yang akan masuk ke PNNB ini bisa dimasukkan atau tidak. Artinya contohlah katakan narkoba. Disinilah peran pemuda, di peran pemuda dalam suatu desa. Ketika memang narkoba itu misalnya mulai masuk ke suatu daerah, NNB ini harus bertindak cepat seperti itu, melarang, tidak memakai. Seperti itu artinya menghalang apa yang akan masuk ke desa, seperti itu. Warna pentong pagar kan, Iya. tentu pagaron sangat luas kan, artinya membendung kan, mau menutup. So padunuk paham nada buit tadi le bang, umpama naon mentong sadabagas ti le bang, Allah. iban maun pagar nada bukan, so lebih terlindungi supaya keamanannya itu lebih terjaga. Itulah maksud pagar Pagar itu tadi nih, sini. huta. Artinya setiap huta, setiap daerah, setiap wilayah lah begitu, tetap doon harapan na adong pagar ni hutaon na membentengi hal-hal na negatif mantong seulang jabat masuk tu bagasan tile bang. Ya, jadi nang kintong Pak Kabit tile mas sampai parkobaranta imatu pagar ni huta. Ya, pagarnya huta. Tapi buto anggusan na rini da zaman na zaman ning kalay mulmato bang tile. Iya. Artinya kebudayaan Mandailing ini tahun pe Itali ginuntong tila bang mengalami pergeseran sedikit demi sedikit dinya, sehingga adong butuh kekhawatiran kita bahwa sana suatu saat segop pagar ni hutan boh dengan masuk na budaya modernisasi naso bisa do maita membendung natile so budaya narkoba, budaya ya na negatif masuk nih. Jadi sondia doon upaya na mingro ni Pak Kabit untuk mengantisipasi na. Pengaruh yang pertama adalah faktor internal, ialah pengaruh globalisasi yang disemangati oleh liberalisme demi lahirnya kapitalisme, seperti itu. Artinya apa? Globalisasi artinya yang memasuki suatu wilayah. Artinya baik itu pengaruh Barat, pengaruh musik-musik Korea seperti yang terjadi sekarang ini, pengaruh Jepang seperti itu. Ini dapat mengikis rasa kebangsaan seseorang itu, artinya rasa cinta akan Mandailing itu sendiri. Kan faktor yang mempengaruhi runtuhnya Naposo Naulibulung sebagai pakar nihuta adalah banyak faktor, ialah dari misalnya lah faktor ekonomi, faktor narkotika, faktor pergaulan bebas itu sendiri. Kenapa saya katakan ekonomi? Karena kalau kita kaji dalam kajian kasarnya, ini kan tergantung masalah perut sebenarnya. Seperti itu. Ketika memang UMKM tidak dijalankan, tidak berfungsi dengan maksimal, UMKM Naposo Naulibulung itu sendiri, maka ini nanti kita khawatirkan pikirannya menuju pragmatis seperti itu. Misalnya lah dikeluarkan BUMDes yang dikelola oleh NNB, kemudian ada beberapa dana-dana yang dikeluarkan, kita khawatirkan langsung ya seperti itulah, seperti yang kita ketahui ya. Kemudian upaya yang akan kita lakukan adalah sudah kami masukkan ke program kerja, yaitu mengenai seminar wawasan kebangsaan seperti itu. Ya, karena bagaimanapun kan apalagi kita ketahui saat ini ada program di negara kita Indonesia ini adalah program apa namanya ya, program bela negara. Iya, bela negara yang diwajibkan untuk pemuda-pemudi. Jadi sondia do Pak Kabit mengaligi program bela negara terkait kondot pemuda-pemudi Mandailing Natal. Ya, kalau kita melihat itu sangat bagus ya, sangat bagus. Artinya juga didukung oleh pemerintah pusat, provinsi, kemudian daerah. Di sini kami mengambil langkah dalam program bela negara itu melalui hal yang kecil dulu.
melalui seminar misalnya seminar wawasan kebangsaan. Yang pertama itu pemahaman akan cinta kepada Mandailing itu sendiri, yang kedua Balik lagi ke Pancasila iya. begitu ya. yang kedua pemahaman tentang kesatuan dalam wadah antar suku multi etnis, artinya kan Mandailing, Batak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memberikan pemahaman dalam dukungan terhadap program-program pemerintah yang memang khusus untuk rakyat banyak, halayak ramai maksudnya, seperti seperti yang kita ketahui misalnya lah UMKM, bagaimana caranya untuk memasarkan produk ini itu dan seterusnya, seperti itu. Tapi begini Pak, Ya, Pak Pak. Kabit, bahwasanya kan itu memang program sudah dicanangkan dan Iya. sudah diprogramkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten. Tapi kalau kita melihat betapa tidak berjalannya program-program itu kan, semacam program ini terhenti. Ada memang programnya tapi tidak berjalan nampaknya. Umpamanya kan pembinaan di dinas kepemudaan dan olahraga gitu kan, seharusnya ada terus pembinaan untuk Napu Sonali Bulung, tapi kita sangat jarang melihat ini. Umpamanya di bidang sosial tadi kan, untuk menghalau perbuatan-perbuatan negatif ini kan salah satunya tentu kita menginginkan adanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya membangun, tapi jarang kita temukan adanya pelatihan seperti itu. Bagaimana ini Pak Kabit melihatnya, Pak Kabit? Bagaimana saya harus menjelaskannya? Kalau kita sangkut pautkan nanti misal ke apa tadi, dispora ya? Iya, Ke dispora, tentu saya tidak bisa menjawab penuh tentang kenapa ini tidak berkelanjutan seperti itu, karena saya tidak memiliki hak di situ. Karena untuk saat ini kami fokus kepada program kami yang pertama tadi wawasan kebangsaan, seminar, kemudian nanti membuat apa namanya, membuat sanggar Moncak namanya, seperti itu ya. Jadi senang Pak Kabit kan, mungkin Pak Kabit menyinggung salah satu upayanya mengadakan seminar kan. Mungkin urasa adong sebagai terobosan, mungkin menghindari dari narkoba, mungkin manung sama-sama itaboto di bidang olahraga. Nah adong dari zaman najolo kan adong olahraga berbentuk moncak, maralioma, mariyeye, on kan tentunya on merupakan permainan di permainan tradisional, kalau tidak salah. Kan on tentunya membutuhkan tim kan. Jadi maksudnya dosa betul lah filosofi ini olahraga nih. Ya, sebelum ke situ saya perkenalkan dulu, kita memiliki olahraga moncak, yaitu moncak ini persis sama seperti olahraga silat ya, atau di Sumatera Barat namanya sile seperti itu. Kemudian di sini ada perbedaannya, itu diiringi musiknya, seperti itu, berbeda ya. Kalau moncak ini biasanya diiringi musik pada acara-acara tertentu, misalnya penyambutan tamu ya. Mengiringi Ya. mengiringi hati le Bang. Dua Namurapule ya, seperti Bang itu. Udur kontu tapi raya bangunan kalau tidak salah. Dohot kiala itu galanggang biasanya kan ada kan. Ya, seperti itu. Tapi bagaimanapun kita saat ini Bang kepingin menggugah supaya memang permainan olahraga yang berbasis tradisional Mandailing Natal ini masih terus eksis loh. Terus keberadaannya itu di tengah-tengah masyarakat kita dapatkan. Songon alak nama rene-rene maumpamana daganak-daganak kan. Kalau harapan kita kan sekarang masih ada gitu. Tapi Pak Kabit, kalau kita ke desa-desa anggota tuhuta kan biasa nantong nama reunion kan antara kelas 6 SD, kelas 1 SMP sampai tutur mantong tile. Tapi ngani dabi betul tile Bang. Mungkin penyebab nih permainan ni orangku di HP. Makanya anggo Itali gintong anggo ke batu uta keluar riba boringin sore-sore songoni. Memang mari kumpul-kumpul don daganakon. Tapi adong gadget sudah di tangan nanti le. Sendi ada Pak Kabit mengaligi halon Pak Kabit. Itulah yang sebenarnya
kita miris melihatnya bahwa permainan tradisional yang seperti yang dikatakan orang bapak tadi, misalnya lama rene-rene, kalau di daerah kami ada namanya martekong, martarincin, kan tiap daerah berbeda-beda namanya ya. Iya, Beda-beda itu namanya. Beda-beda. itu. Sebenarnya kita Bang kepingin juga mengetahui Pak Kabit apa sih ya. sebenarnya perbedaan, padahal itu kan kalau kita lihat sama juga nya Alioma ada, kalau agak ke Tapsel Marbrentis di bahasa nang kalai kan Margala panjang. Margala panjang. Margala Ini panjang. dua hutam ya kadang Bang Beda. jarak Iya, di iya. kampung ini mah beda warna kan. Jadi kita pun bertanya-tanya gitu, mengapa kok sebegini kaya bahasa Mandailing ini, Iya. lain uta lain penyebutannya, padahal maknanya kita ketahui bersama begitu. Gimana itu Pak Iya. Kabit memandangnya? Ya, sebelumnya tadi bagaimana kita memandang bahwa sekarang ini sangat sulit kita temukan adik-adik kita lah, kita katakan misalnya tadi Maralioma, Marrene-rene dan seterusnya, itu kan dari pengaruh globalisasi itu tadi, baik itu sebelum adanya HP, tiap-tiap siswa sekarang dulu kan juga datang warnet namanya kan, internet seperti itu. Nah, perlahan-perlahan orang anak-anak lebih fokus pada internet, pada gadget sekarang seperti itu. Jadi mereka tidak terlalu peduli lagi tentang permainan tadi. Padahal secara filosofis kalau kita melihat di situ, yang pertama ada kekompakan, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga adalah semangat ya, untuk bisalah Keberhasilan dikatakan permainan itu ya. bisalah dikatakan seperti itu ya. Karena nantong kan si Bang isena kala isena munang niya kan ya, seperti itu. daputan hukuman kan. Jadi betapa kita melihat bahwasanya permainan olahraga yang berbasis tradisional Mandailing itu ini kan biasanya dimainkan oleh remaja-remaja, mulai danak namenek, danak beranjak dewasa, beranjak. Jadi kita kan melihat bahwasanya saat permainan itu saja karakter kepribadian terbentuk sama, karakter semangat supaya kita memang betul-betul memenangkan permainan itu kan sudah tumbuh itu. Jadi sugesti naonan yang harapan kita jangan sempat dong luput dari masyarakat kita sehingga punah begitu. Sebenarnya mah langkah-langkah naibani Pak Kabiton Bo. Iya, memang untuk menghidupkan kembali akan permainan olahraga tradisional. Tradisional Mandailing. Kalau kita pikir-pikir tidak mungkin kita ajak satu persatu anak-anak atau kita terjun langsung ke desa-desa kalau kita pikir-pikir. Tapi kemarin sudah kami sepakati di bidang olahraga, keamanan dan sosial bahwa antisipasi untuk ini yang pertama yaitu menuliskan jenis-jenis olahraga tradisional atau membentuk dari suatu buku seperti itu. Nanti kita juga akan usahakan bekerja sama, kalau ada rezekinya ya, kita akan bekerja sama dengan bidang pendidikan seperti itu agar memasukkan pelajaran itu kepada bagian muatan lokal. Kalau waktu saya seperti itu ada namanya muatan lokal seperti itu. Itu dia. Zaman Sunari Pelenda Salawi Gorarna budaya adat Mandailing. Budaya adat Mandailing. Itulah nanti besar harapan kami nanti kalau misalnya ada kawan-kawan kita yang mendengar video ini bisa memberi saran, ini namanya gini mengkomentari video kita ini seperti kita buat itu. Lagi formulasi untuk formulasi nama-nama baru jenis-jenis seperti itu. Permainan olahraga tradisional ini. Jadi memang kalau harapan kita Bang, apapun ceritanya saat ini mengakomodir semua kepentingan dan keinginan kita ini adalah salah satunya melewati jenjang pendidikan. Salah satunya itu pendidikan formal kan, SD, SMP. Harapan kita kan ada bidang olahraga di setiap sekolah kan. Bukan bidang maksudnya di olahraga itu ada mata pelajaran khusus di olahraga. Iya, mata pelajaran khusus olahraga. Bisa mungkin disisipkan ini pengertian tentang permainan tradisional, olahraga tradisional yang berbasis Mandailing ini. Artinya sebagai leluhur kita pun kan supaya kita dapat menghormati lah peninggalan mereka itu dan tetaplah ini terjaga kiranya. Kita tidak berharap bahwasanya permainan itu hanya kita yang mengetahui. Kita kan berharap supaya anak dan cucu kita pun nanti masih merasakan bagaimana enaknya marene-rene, olahraganya begitu menantang kan Marsiko Jarian mentong kan. Wah,
timnya itu bagaimana bekerja sama kan, itu sangat luar biasa kan. Jadi begini Pak Kabid, di samping hal-hal itu, terobosan itu yang akan kita upayakan melalui sosialisasi, konsolidasi kembali, kita berharap bahwasanya memang Pak Kabid pun buatlah satu program. Andainya pandemi ini telah berlalu, berakhir ya, tidak berlalu. Berakhir. Ya, andainya pandemi ini telah berakhir, mudah-mudahan kita bisalah lewat Persada Naposo Nauli Bulung ini membuat lomba lomba olahraga tradisional yang berbasis Mandailing ya Bang. Iya. Gimana itu menurut tanggapan Pak Kabid kalau itu permohonannya begitu? Ya, sebenarnya sangat bagus sekali ya, sangat bagus, karena itu bentuk apresiasi kita kepada yang pertama adik-adik kita agar mereka lebih semangat tentang olahraga tradisional kita. Tetapi sudah kami putuskan juga kembali bahwa kemarin kita akan membentuk sanggar moncak, khusus moncak dulu kita ya. Kita fokus pada moncak dulu karena ini kan bagian dari seni bela diri juga, seperti itu. Membentuk sanggarnya. Kemudian nanti setelah kita bentuk sanggar ini, kemudian kita akan insya Allah membuat pertandingan seperti itu. Di balik pertandingan moncak ini kita sisipkan nanti pertandingan-pertandingan yang bisa dipertandingkan olahraga tradisional tersebut. Misalnya lah margala ada olahraga kalau panjang anggoyu tanta margala kolarna. Arung buse mardampar nih kali kolarna batu ipat nih kan. Bisa juga kita buat nanti kan seperti itu. Iya. Pertandingan terobosan yang luar biasa. Tentunya ini harapan kita ya dinanti-nantilah sama masyarakat. Mungkin bisa nanti kita buat ini entah di manalah yang bisa disaksikan masyarakat langsung begitu kan. Masyarakat luas secara langsung. Oh, luar biasa. Jadi Pak Kabid, mungkin inilah akhir dari perbincangan kita pada malam ini kan. Pada malam ini. Jadi apalah yang menjadi keinginan dan harapan Pak Kabid untuk suksesi program-program Pak Kabid di bidang keamanan sosial dan olahraga ini? Apa harapannya agar ini semua berjalan seperti ya, harapan kita yang pertama adalah kita tetap kompak, terkhusus untuk bidang olahraga sosial terkhusus untuk bidang olahraga keamanan dan sosial. Kemudian bahwasanya kita juga berharap dukungan baik moral ataupun material dari pemerintah kita, khususnya dari misalnya lah di Dispora kan, KONI juga bisa, insyaallah mudah-mudahan mereka menyanggupi harapan kita seperti bukan permintaan harapan. Seperti itu. Kalau masalah EPPAB kami yakin betul bahwa tetap mendukung program kita ini ya, seperti itu. Ya, mungkin itulah sebagai pengharapan dari Pak Kabid untuk suksesi apa program-programnya yang ada di bidang ini. Dan siapapun memang yang memegang kepentingan kuasalah saat ini, harapan kita marilah kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk hidupnya kembali budaya-budaya yang ditinggalkan leluhur kita ini. Ini bukanlah, kalau soal harga ini harga mahal. Makanya keinginan kita ini janganlah sampai kiranya apa yang ada di depan kita ini sekarang luput dari kita, hilang begitu saja kan. Apalagi yang mau disampaikan penghujung? Mungkin rasanya lengkap dulu. Ada Pak Kabid yang mau disampaikan sebagai penghujung dari perjumpaan kita pada malam hari ini? Ya, penghujungnya saya pikir yang pertama adalah jika ingin kita merubah suatu negara, terlebih dahulu kita harus merubah provinsi. Jika ingin merubah suatu provinsi, terlebih dahulu kita harus bisa mengubah suatu kabupaten dan seterusnya sampai kita harus bisa mengubah diri sendiri, seperti itu. Ya, bagaimana kita mengubah orang lain sementara diri kita belum bisa kita rubah. Artinya kita harus tetap menanamkan kecintaan teruntuk diri kita sendiri, baik itu adat budaya Mandailing, baru kita bisa mengajak orang lain untuk mencintai adat budaya Mandailing itu sendiri. Itu saja saya pikir. Dan bagaimanapun
Bapak proklamator kita, Iya. Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata bahwasanya tidak katanya berikan kamu 10 orang kaya, tidak. Berikan kamu 10 orang tua, tidak. Tapi apa kata Pak proklamator kita bahwasanya berikan 10 pemuda, Oh, iya. niscaya akan saya goncangkan dunia ini. Artinya keberhasilan kita untuk masa yang akan datang yaitu di tangan pemuda-pemudi kita, Naposo Nauli Bulung. Jadi inilah sebagai pengharapan bagi kita bahwasanya dimanapun berada Naposo Nauli Bulung, pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini kiranya jauhlah dari perilaku-perilaku yang menyimpang, narkoba, pergaulan bebas. Dimanapun kita berada pasti ada budaya lokal yang membuat peraturan-peraturan untuk mengantisipasi segala perbuatan ini. Harapannya itu dihidupkan kembali, jangan sampai luput dari perhatian kita sehingga hilang. Di imadongan-dongan sasudena idea ita maringan bahwasanya on mapang hujungan ni acara markobarta sabur nginon markombur dohot bidang olahraga keamanan sosial. Jadi harapan nita sasudena sondia pesongon dia angkon na itangan tado mangulu mulak ni ahane tinggal kon ni umpung tahun kat siya ni itajago maon rap-rap mungkin saya majolosian kami horas tondi madingin pirit tondi matogu sayur matua bulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.